Selamat pagi, segenap umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa dari firman-Mu lah kami bisa mengenal kebenaran yang sejati, kebenaran yang menghidupkan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Hati dan pikiran kami sungguh diperbaharui oleh Tuhan, supaya kami semakin dalam memahami kebenaran firman-Mu dan kehidupan kami semakin dimampukan untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudaraku, Renungan Pagi edisi 20 Oktober 2020, milik Tuhan. Saudara, yang menyebabkan manusia angkuh adalah karena ia lupa dari mana, sedang di mana, dan mau kemana arah kehidupannya. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah karena usahanya, karena kekuatannya sendiri. Akibatnya, ia berkata dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Semua yang dilakukan berpusat dari dan atas dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus mengajarkan dua hal yang berbeda, namun sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Yang pertama, mau berbicara tentang hidup dan mati untuk Tuhan di ayat 8a. Paulus menekankan tentang tujuan hidup manusia di sini. Dan yang kedua di ayat 8b, berbicara tentang hidup mati adalah milik Tuhan. Di sini Paulus mau menekankan tentang kepemilikan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep teologi Paulus hidup untuk Tuhan bukan sekedar slogan Kristen tanpa makna. Konsep ini menuntut praktek hidup secara praktis dan mendetail. Jika hidup untuk Tuhan, maka apapun yang kita lakukan adalah sebagai sebuah demonstrasi bahwa sungguh kita hidup di dalam Tuhan. Apapun yang dilakukan, semuanya untuk Tuhan. Di bagian lain di Korintus, Paulus mengajarkan bahwa masalah dan makan dan minum pun adalah untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Ini mau berbicara tentang totalitas hidup sebagai pengungkapan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika orang gagal memuliakan Tuhan dalam cara hidupnya, maka ia telah melakukan dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, pada saat itu dia telah menyembah ilah lain. Inti dari dosa adalah menyembah ciptaannya dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selamanya. Dan yang kedua, pada saat itu tidak memenuhi tujuan hidupnya. Kesaksian Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan adalah oleh dan untuk Allah. Roma 11 ayat 36. Di sini, Rasul Paulus mau menekankan bahwa tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk glorify God and enjoy Him forever. Memuliakan Tuhan, menikmati sukacita selamanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, jika hidup tidak memuliakan Tuhan, maka kita kehilangan hal yang paling mendasar, yaitu mengapa kita ada di dunia ini. Dan dampaknya, kita tidak akan menikmati kenikmatan yang benar. Bahkan ujungnya adalah, dampak buruknya adalah keterpisahan daripada Allah. Saudara-saudaraku, semoga kita semakin aware bahwa Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah owner. Kita hanyalah penata layan atau steward. Pesan kuat mau disampaikan Paulus bahwa kita tidak boleh memahami kehidupan kita dalam konteks ownership atau kepemilikan. Kita harus memahaminya dalam penata layanan atau stewardship.
Saudara-saudaraku, karena jelas bahwa semua hal yang dipikirkan dan dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya kepada pemilik dunia dan kehidupan ini. Roma 14 ayat 10b dan ayat 14. Saudara-saudaraku, konsep kepemilikan Tuhan Yesus atas hidup kita menjadi hal yang sangat indah, yang tiada duanya, bahwa kita yang terbatas dan fana ini justru dimiliki oleh Tuhan yang tidak terbatas. Maka amanlah jiwa kita. Bagian firman Tuhan ini dari Roma 14 ayat 8 memberi sebuah perspektif yang luar biasa tentang pertanyaan-pertanyaan misteri daripada hidup manusia. Ini merupakan jaminan bahwa hidup dan mati kita sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan dan tidak akan terpisahkan oleh apapun. Namun, ada hal yang perlu kita lakukan, adalah terus memuliakan Dia dalam semua ruang dan karya kita dalam kehidupan ini dengan cara memberi buah. Saudaraku, sungguh kebahagiaan yang tidak ternilai oleh apapun, bahwa hidup dan mati kita terjamin di dalam Tuhan. Karena itu, teruslah bersukacita di dalam namanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpuji namamu. Engkau Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami alami pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa betapa berharganya kami di hadapan-Mu sebagai manusia yang tidak layak, tetapi Engkau jadikan kami berharga. Kami diteguhkan kembali bahwa hidup kami ini ada hanyalah karena anugerah Tuhan, dan kehidupan kami, hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami, supaya semua yang kami pikirkan Tuhan, semua yang kami lakukan, kami tujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar kami semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, dan biarlah kehidupan kami tetap terpelihara dengan aman dalam tuntunan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.